Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini kita akan belajar tema 8, tempat tinggalku, subtema 3, aku bangga dengan daerah tempat tinggalku. Tujuan pembelajaran: 1. Siswa mampu menuliskan unsur intrinsik cerita dengan benar. 2. Siswa mampu menceritakan kembali legenda yang dibacanya secara runtut. Nah, legenda Gunung Batu Habu. Dahulu kala, hiduplah seorang ibu miskin bersama putranya. Suami ibu itu telah meninggal dunia. Nama ibu itu Nini Kudampai, sedangkan nama putranya Angui. Mereka tidak mempunyai keluarga dekat sehingga tidak ada yang membantu meringankan beban anak beranak itu. Walaupun demikian, Nini Kudampai tidak pernah mengeluh. Ia bekerja sekuat tenaga untuk menghidupi anaknya. Suatu hari, Angui bermain di halaman rumah. Saudagar keling melintasi rumah Angui. Sang saudagar sangat tertarik dengan ketampanan Angui. Ia berpikir bahwa Angui akan mendatangkan keberuntungan. Walaupun telah merelakan kepergian anaknya, Nini Kudampai tidak dapat menyembunyikan rasa harunya ketika akan berpisah. Kesedihan dan keharuan kian bertambah ketika Angui meminta agar ketiga hewan teman bermainnya selama ini dipelihara sebaik-baiknya oleh ibunya. Saudagar keling pulang ke negeri dan tiba dengan selamat bersama Angui. Angui diasuh dan dipeliharanya. Tak ubahnya memelihara anak kandung. Angui hidup bermanja-manja karena keinginannya selalu dikabulkan oleh orang tua asuhnya. Kemanjaan itu berakibat buruk kepadanya. Ia lupa diri dan menjadi anak nakal, pemalas, serta pemboros. Saudagar keling merasa tidak mampu lagi menjadi orang tua asuh Angui. Saudagar keling itu tidak mau mengasuhnya lagi. Angui amat menyesali kelakuannya selama ini. Apa dayanya karena sesal kemudian tiada guna. Ia hidup luntang-lantung tiada arah. Kesempatan baik telah disia-siakannya. Aku harus menjadi manusia yang berhasil, katanya. Ia menanggalkan sikap malasnya dan mau bekerja membanting tulang. Ia tidak merasa malu melakukan pekerjaan apapun asal pekerjaan itu halal. Beberapa tahun kemudian, berkat kerja keras dan kejujurannya dalam bekerja, ia menjadi seorang saudagar kaya. Meskipun sudah kaya, Angui sering terkenang kampung halamannya. Ia amat rindu kepada ibunya, Nini Kudampai. Ia juga teringat pada babi putih, anjing putih, dan ayam putih, ketiga teman bermain yang disayanginya. Berita kembalinya Angui dan istrinya, Putri Raja Keling, dengan naik kapal segera tersiar ke seluruh penjuru. Nini Kudampai pun mendengar dengan penuh rasa syukur dan sukacita. Apalagi kapal putranya itu konon merapat dan bersandar tidak berapa jauh dari kediamannya. Nini Kudampai pun berseru melihat Angui berdiri berdampingan dengan istrinya di atas kapal. "Anakku!" Sebenarnya, Angui mengenali ibunya dan ketiga hewan peliharaannya. Akan tetapi, ia malu mengakuinya di hadapan istrinya karena penampilan ibunya sangat kumal. Jauh berbeda dengan ia dan istrinya. Ia memalingkan muka dan memberi perintah kepada anak buahnya, "Usir perempuan jelek itu." Ibu yang malang itu segera pulang ke rumah. Tiba di rumah, Nini Kudampai memohon kepada Yang Maha Kuasa. Belum pecah riak di bibir
Begitu selesai, Nini Kudampai menyampaikan permohonan kepada Tuhan. Topan pun mengganas, petir dan halilintar menggelegar membelah bumi. Gelombang menggulung kapal bersama Angui dan istri serta anak buahnya. Kapal dan segenap isinya itu terdampar di atas tambarangan dan lawahan. Akhirnya, kapal dan isinya berubah menjadi batu. Itulah sekarang yang dikenal sebagai Gunung Batu Habu, yang telah dibenahi pemerintah menjadi objek wisata. Setiap saat, terutama hari libur, tempat itu banyak dikunjungi orang. Nah, sekarang apakah unsur-unsur intrinsik itu? Nah, unsur-unsur intrinsik terdiri atas 1. Tema merupakan ide dan gagasan yang melatar belakangi sebuah cerita. 2. Amanat merupakan pesan moral yang ingin disampaikan oleh pengarang melalui karangan yang dibuatnya. 3. Tokoh merupakan pelaku fiktif yang dihadirkan oleh seorang pengarang dalam sebuah cerita. 4. Perwatakan adalah cara pengarang menggambarkan tentang tokoh dalam cerpen. 5. Alur merupakan urutan cerita yang ada di dalam cerita untuk menyampaikan suatu cerita yang diinginkan oleh penulis. 5. Latar merupakan tempat atau situasi terjadinya cerita yang ada di dalam cerita. Nah, sekarang tentukan unsur-unsur intrinsik pada legenda Gunung Batu Habu dan ceritakan kembali. Nah, silahkan dikerjakan. Apakah sudah selesai? Nah, setelah itu kita akan jawab bersama-sama. Unsur-unsur cerita. Judul: Legenda Gunung Batu Habu. Tema: anak yang telah mendurhakai orang tua. Tokoh: Angui, Nini Kudampai dan saudagar keling. Perwatakan: Angui nakal, pemalas, pemboros. Nini Kudampai sabar, penyayang. Saudagar keling, penyayang. Alur lurus. Latar tempat pelabuhan. Selanjutnya, ceritakan kembali cerita legenda Gunung Batu Habu. Legenda Gunung Batu Habu. Seorang janda bernama Nini Kudampai mempunyai seorang putra bernama Angui. Suatu hari, saudagar keling melintas di depan rumah mereka. Saudagar tersebut tertarik akan ketampanan Angui dan membawa Angui. Angui diasuh dan dipeliharanya. Angui menjadi lupa diri dan menjadi anak nakal, pemalas, serta pemboros. Saudagar keling merasa tidak mampu lagi menjadi orang tua asuh Angui. Saudagar keling itu tidak mau mengasuhnya lagi. Angui pun hidup lontang-lantung tiada arah. Angui menanggalkan sikap malasnya dan mau bekerja membanting tulang. Beberapa tahun kemudian, berkat kerja keras dan kejujurannya dalam bekerja, ia menjadi seorang saudagar kaya. Meskipun sudah kaya, Angui sering terkenang kampung halamannya. Nini Kudampai pun mendengar kepulangan Angui dengan penuh rasa syukur dan sukacita. Namun yang terjadi, Angui mengusir ibunya karena merasa malu. Merasa tidak diakui oleh anaknya, Nini Kudampai memohon kepada Yang Maha Kuasa supaya didatangkan topan yang mengganas. Tak berapa lama topan menggulung kapal Angui beserta anak buahnya. Kapal dan segenap isinya itu terdampar di antara tamrangan dan lawahan. Akhirnya kapal dan isinya berubah menjadi batu. Nah, setelah itu, pesan moral yang terkandung pada cerita legenda Gunung Batu Habu yaitu, janganlah menyakiti hati ibumu, karena beliau telah susah payah membesarkan kita dari kandungan selama 9 bulan, kemudian mengasuh kita sampai besar tanpa mengeluh. Dia selalu melimpahkan kasih sayang dan doa yang tiada henti-hentinya untuk keberhasilan kita. Kesempatan tidak akan datang kedua kali. Berbaktilah kita kepada orang tua selagi kesempatan itu ada di depan mata kita. Nah,
Ibu bangga dengan kalian karena kalian sudah paham tentang cerita legenda Gunung Batu Habu dan kalian dapat menentukan unsur-unsur cerita dengan benar. Demikian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.